Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asifa dengan NIM 1710621097 dengan program studi yaitu Bisnis Digital kelas B angkatan 2021. Berikut adalah PPT terkait laporan praktik kerja lapangan pada divisi Sales Marketing PT Tara Parama Semesta dengan judul yaitu penerapan strategi promosi dan penjualan pada e-commerce Martatil Ashop dan Sari Ayu. Yang pertama yaitu adalah latar belakang. Menurut Hamalik, praktik kerja lapangan ialah model pelatihan yang mempunyai tujuan untuk memberikan kecakapan yang diperlukan dalam pekerjaan tertentu sesuai dengan tuntutan kemampuan bagi pekerja. Praktik kerja lapangan merupakan indikator yang penting bagi setiap mahasiswa. Begitupun bagi praktikan. Praktik kerja lapangan ini penting untuk meningkatkan keterampilan dan menjadikan SDM menjadi lebih unggul. Dengan hal ini, maka praktikan mengurus surat persuratan kepada kampus dan mengirimkan ke beberapa perusahaan untuk dimintai praktik kerja lapangan di perusahaan mereka. Dan juga praktikan mengikuti program dari kampus Merdeka yaitu FSIB ataupun magang studi PD bersertifikat. Dan alhamdulillahnya praktikan berhasil lolos di salah satu mitra yang ada di MSIB kampus Merdeka. Praktikan melaksanakan PKL pada PT Tara Parama Semesta yang beralamat di Jalan Pulau Kambing 2 nomor 1 kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur dengan nomor telepon sebagai berikut, websitenya belum ada dan emailnya sebagai berikut, dan jenis usaha dari PT Tara Parama Semesta yaitu adalah retail. Kemudian, profil singkat dari PT Tara Parama Semesta. Martatil Art Shop bertransportasi menjadi konsep baru toko Martatil Art. Oleh Domicilium Studio, interiornya konsep desain tampilan teknik Indonesia terupdate. Satu di antaranya dituangkan dengan sentuhan industrial dan plastik, muncul di desain depan toko. Pada tahap ini, jumlah gerainya bertambah menjadi 33 gerai di seluruh Indonesia. Supaya selaras dengan peraturan pemerintah, yaitu manufacturing perusahaan tidak bisa menjual produknya langsung ke konsumen. Oleh karena itu, pada tahun 2020, PT Martina Berto memisahkan bisnis retail ini menjadi perusahaan mandiri dengan nama PT Tara Parama Semesta, atau kita juga bisa menyebutnya dengan TPS ataupun TPS MTG. Jadi, singkatnya PT Tara Parama Semesta ini dibentuk atas peraturan pemerintah yang menyatakan bahwa perusahaan manufacturing, yaitu PT Martina Berto, tidak boleh menjual produknya secara langsung ke konsumen. Maka dibuatlah perusahaan ataupun unit usaha dari Marta Tilar Group, yaitu PT Tara Parama Semesta yang berfokus untuk menjual produk-produk yang diproduksi oleh PT Martina Berto, yang juga masih dalam Marta Tilar Group itu sendiri. Adapun visi misi dari PT Tara Parama Semesta, yaitu visinya menjadi one stop beauty shopping yang mewakili Martatil Art Group dengan produk clean beauty dan budaya Indonesia. Menjadi one stop beauty shopping yang lebih dekat dengan pelanggan melalui pengalaman merek dan pengalaman layanan. Dan misinya memperluas jaringan toko Martatil Art dengan memperbanyak jumlah toko dan transaksi di Indonesia, yaitu PT Tara Parama Semesta memiliki 3 pilar bisnis. Yang pertama, toko offline yang meliputi beberapa toko yang ada di mall-mall yang ada di Indonesia, dan juga bisnis online atau e-commerce yang tersebar di seluruh e-commerce yang ada di Indonesia, dan juga distribusi umum. Nah, selanjutnya ada pun pelaksanaan dari praktik kerja lapangan. Praktikan pada awal pelaksanaan PKL, praktikan diberi tugas ataupun job utama yaitu adalah berkaitan dengan e-commerce ataupun online yang ada di PT Tara Parama Semesta, di mana praktikan diminta untuk membantu mengembangkan sales yang ada di marketplace Martatil Ashop. Nah, dengan begitu, praktikan memiliki 3 tugas utama, yaitu yang pertama, yaitu adalah melakukan review dan riset untuk mengetahui status dan kondisi pasar saat ini. Yang pertama, riset kompetitor Martatil Art Shop dan Cari Ayu. Pada kesempatan ini, praktikan
menganalisa kompetitor dari Sari Ayo, yaitu ada Mas Tiga Ratu dan juga ada Purbasari. Dan dari dashboard tampilan di Shopee ini terdapat memang cukup imbang, namun kalau lebih teliti ada perbedaan yang cukup signifikan pada performa chat, di mana performa chat dari para kompetitor itu menunjukkan angka yang optimal, yaitu di angka 100, namun di Sari Ayu hanya sampai angka 85. Ini menjadi salah satu fokus bagi praktikan untuk meningkatkan performa chat yang ada di Shopee Sari Ayu Marta Tilaar Official. Selanjutnya, selain ke kompetitor, praktikan juga melakukan review ataupun riset tentang kondisi internal pada toko dari e-commerce Marketplace Shop yang ada di TikTok Shop. Didapatkan bahwa masih belum update-nya stok, kemudian belum update-nya produk-produk yang ada di TikTok Shop. Hal itu menjadi fokus juga bagi Petikan untuk mengupdate tentang produk-produk yang belum ada di TikTok Shop dan juga mengupdate stok yang ada di TikTok Shop itu sendiri. Kemudian Petikan juga berfokus untuk membuat kembali konten yang ada di TikTok Shop Marta Tilaar dan juga melakukan live streaming yang ada di TikTok Marta Tilaar. Nah, selanjutnya tugas utama yang kedua yaitu adalah membuat strategi dan action plan untuk promosi dan penjualan e-commerce official store Marta Tilaar Shop dan Carayu. Nah, setelah job utama praktikan melakukan review dan riset tentang kompetitor dan internal, maka di sini action selanjutnya dari praktikan yaitu adalah menghubungi beberapa konten kreator dan agensi untuk bekerjasama dalam pembuatan konten, di mana tujuan dari menghubungi ini adalah untuk mengetahui rate card ataupun harga daripada konten kreator dan agensi untuk diajak kerjasama dalam pembuatan konten dan live streaming. Nah, setelah didapatkan data, praktikan melakukan presentasi kepada general manager dan meminta untuk langkah apa selanjutnya. Dan akhirnya disetujuilah beberapa konten kreator dan agensi untuk menghandle konten pembuatan konten dan streaming yang ada di TikTok Shop di TikTok Marta Tilaar. Nah, selanjutnya praktikan membuat planning konten TikTok dan menganalisa waktu yang tepat untuk live streaming. Nah, di sini praktikan dibantu oleh salah satu content creator yaitu Kak Gita untuk membuat plan konten yang akan diberikan kepada beberapa konten kreator untuk dibuatkan konten dan akan diupload di TikTok Marta Tilaar. Kemudian yang selanjutnya yaitu setelah di tugas utama yang pertama tadi praktikan menemukan ternyata stok dari beberapa marketplace itu belum terupdate. Contoh misalkan adalah masih banyaknya stok yang di angka 0, padahal itu harusnya bisa kita jual produknya, namun karena stoknya belum update, maka praktikan melakukan update stok di omnichannel for stock. Nah, kenapa di for stock? Karena biar lebih simpel, artinya nanti ketika praktikan melakukan update stok di for stock, kemudian nanti akan langsung terintegrasi ke semua marketplace yang terhubung. Antara lain itu adalah Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, Blibli, Zalora, Bukalapak, dan lain sebagainya yang akan langsung ke update otomatis stok yang ada di marketplace tersebut. Nah, kemudian praktikan juga melakukan listing produk di seller center TikTok Marta Tilaar Shop. Karena di TikTok Shop produknya belum semuanya ada, maka praktikan di sini melakukan update produk terkait produk-produk yang belum ada di TikTok Shop Marta Tilaar Shop. Di sini praktikan melakukan listingan dari yang pertama sampai yang terakhir untuk supaya TikTok Shop dari Marta Tilaar itu bisa terupdate dalam segi produk. Kemudian praktikan juga melakukan live streaming sebagai operator pada payday atau pada saat tanggal 25. Di sini praktikan sebagai operator mulai dari setting kamera, setting dashboard pada promo ataupun diskon nanti akan dinaikkan pada live streaming, dan juga mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan ke host untuk dijawab oleh host streaming itu sendiri. Nah, live streaming ini dilaksanakan di kantor PT Tara Parama Semesta itu sendiri.
Nah, yang ketiga, tugas utama yang ketiga dari Pertikan yaitu adalah membuat komposisi promosi dengan fitur dan tools yang ada di marketplace dengan biaya yang paling efektif. Yang dimaksud dengan fitur dan tools dalam hal ini adalah Pertikan menggunakan eh, fitur-fitur seperti menggunakan kata kunci ataupun SEO di situ, kemudian memaksimalkan hashtag, memaksimalkan judul, memaksimalkan jam posting, memaksimalkan lagu yang ada di TikTok yang viral. Tentunya secara nggak langsung hal-hal tersebut akan menaikkan traffic dan meningkatkan sales penjualan daripada TikTok Martha Tilaar Shop itu sendiri. Nah, pada samping kiri terdapat gambar hasil konten setelah menggunakan fitur yang disediakan oleh Marketplace ataupun fitur yang saya jelaskan tadi. Nah, di samping kanan adalah before after setelah praktikan menggunakan fitur itu tadi. Di mana before-nya 7 Mei sampai 14 Mei didapatkan sales yaitu 4.511 dan afternya setelah praktikan mengupload konten dan menggunakan fitur tadi seperti hashtag, kata kunci, SEO, kemudian judul, jam posting, kemudian hashtag lagu itu tadi dapatkan total sales yaitu sebenarnya 5.539. Nah, dalam 7 hari awal itu sudah naik sekitar 1 juta rupiah. Nah, di bawahnya praktikan mencoba membandingkan before 1 bulan dan after 1 bulan. Nah, terhitung sejak pembuatan konten pertama yaitu 15 Mei sampai 9 Juni, yaitu 1 bulan setelah total sales TikTok yaitu sebesar 14.773.000 dan saya bandingkan dengan total sales TikTok 1 bulan sebelum konten itu dibuat yaitu tanggal 14 April sampai 9 Mei didapatkan sales hanya 11.173. Nah, dari data tersebut didapatkan ataupun praktikan mengambil kesimpulan bahwa di sini praktikan berhasil meningkatkan sales yang ada di Martha Tilaar Shop khususnya di TikTok Shop. Praktikan juga berhasil menjawab tantangan yang di awal PKL untuk meningkatkan sales yang ada di online. Praktikan menyimpulkan bahwa fitur-fitur ataupun eh, dengan cara yang efektif itu bisa untuk meningkatkan sales yang ada di Martha Tilaar Shop khususnya di TikTok Shop. Adapun kendala yang dihadapi dan cara mengatasi. Ya, kendala yang pertama yaitu praktikan sedikit bingung mengenai alur kerja pada PT Tara Parmista. Banyak sekali yang harus diperhatikan mengenai SOP dan seperti misalnya praktikan akan melakukan pengambilan barang, itu praktikan harus mengurus BPAB ataupun bon permintaan antar bagian. Nah, namun cara mengatasi hal tersebut adalah dengan lama-kelamaan praktikan mulai terbiasa dengan SOP ataupun alur kerja pada PT Tara Paramasmesta. Nah, membangun komunikasi dan kerjasama dengan karyawan PT Tara Paramasmesta juga menjadi kunci untuk mengatasi kendala ini. Yang kedua adalah praktikan belum mengetahui semua produk yang diproduksi oleh Martha Tilaar. Praktikan belum mengetahui semua produk yang dikeluarkan oleh Martha Tilaar karena background perusahaan adalah produksi kecantikan, produk kecantikan, make up, lipstick, maka praktikan tidak mengetahui mengenai produk-produk tersebut. Dengan cara mengatasi permasalahan tersebut adalah praktikan membaca produk knowledge yang diberikan oleh mentor. Dalam produk knowledge tersebut sudah dilengkapi dengan penjelasan tentang produk-produk yang diproduksi oleh Martha Tilaar. Praktikan juga aktif bertanya dan menjalin komunikasi untuk lebih mengetahui produk-produk yang diproduksi oleh Martha Tilaar. Dan juga karena seringnya praktikan melakukan listing produk, update stok yang diharuskan untuk membaca produk, maka lama kelamaan praktikan mengetahui dengan sendirinya tentang semua produk yang diproduksi oleh Martha Tilaar. Nah, yang selanjutnya adalah kesenjangan teori dan praktik. Di sini praktikan mendapatkan dua. Yang pertama yaitu adalah market research. Menurut data dari Social Pilot, waktu terbaik buat live di TikTok itu antara pukul 6 sampai 11 pagi atau 7 sampai 11 malam. Namun, pada praktiknya, waktu yang tepat untuk live streaming khususnya pada industri beauty adalah jam 12 sampai jam 2 sore, itu siang,
atau jam 16 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, yaitu dalam segi digital marketing, dari yang dipelajari praktikan selama perkuliahan, memaparkan bahwa penggunaan diskon, potongan harga akan lebih menarik konsumen untuk mengambil keputusan pembelian. Namun pada praktiknya, khususnya beauty industry, konsumen lebih cenderung untuk tertarik pada promo bundle atau beli satu gratis satu. Tentunya yaitu adalah kontribusi terhadap praktik kerja lapangan. Kontribusi praktikan yang dilakukan selama PKL yaitu membantu dalam listing produk ke marketplace, kemudian melakukan update stok, dan diintegrasikan ke for stock. Praktikan juga membantu dalam sortir produk dan packaging produk yang akan dibagikan untuk program Lucky Deal yang ada di offline store. Praktikan juga terlibat dalam event-event yang diadakan oleh perusahaan seperti Grand Opening, Martatil Ashop, event Jakarta X Beauty, dan juga praktikan berkontribusi dalam meningkatkan sales yang ada di TikTok Shop seperti yang praktikan jelaskan pada slide sebelumnya tadi. Baik, begitulah paparan praktikan tentang praktik kerja lapangan pada PT Tara Paramasesta. Praktikan menyadari bahwa masih banyak hal kekurangan dalam hal pelaksanaan PKL ini, namun hal tersebut akan menjadi motivasi bagi praktikan untuk perkembangan praktikan di masa-masa selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.